إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. Jazakallahu khairan. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Ikhwatul Islam, a'azakumullah, sahabat roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita dapat bersua kembali dan kita akan ikuti bersama kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin, pembahasan buku, yaitu pendidikan seksual untuk remaja dan untuk anak dan remaja dalam Islam, yang disampaikan secara langsung oleh penulisnya, yaitu Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah. Dan alhamdulillah beliau berkenan kembali meluangkan waktunya untuk kita semua untuk memberikan pembahasan yang sangat menarik sekali ini di pagi hari ini, yaitu masih melanjutkan bab kesalihan orang tua adalah modal utama, yang tentunya kesalihan itu harus terus didapat dengan belajar. Dan pembahasan kita itu mengenai orang tua harus terus belajar. Dan seperti biasa bagi Anda sahabat roja sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di 0218236543. Baik, langsung kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Al-Ustaz. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa, sahabat roja rahimani wa rahimakumullah. Pertama, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa, sahabat roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan melanjutkan, masih kita membahas buku Tarbiyah Jinsiyah. Pada kesempatan pagi ini kita melanjutkan bab kesalehan orang tua adalah modal utama. Ya, tentunya kesalehan itu juga harus berasaskan dan berlandaskan ilmu. Modalnya adalah ilmu. Di antara kunci sukses sebuah pendidikan adalah adanya guru yang handal dan mumpuni, yang kredibel, yang memiliki kemampuan, kemampuan ilmu tentunya, untuk mengemban dan melaksanakan tugas yang berat ini, yaitu mendidik. Oleh karena itu, mau tidak mau di sini orang tua, ayah dan bunda harus terus belajar, karena kebutuhan mereka terhadap ilmu setelah menikah berbeda dengan kebutuhan mereka ketika masih single. Nah, ketika mereka punya anak, kebutuhan ilmu itu lebih besar lagi, karena sekarang mereka bukan hanya sebagai suami istri, tapi sekarang sudah menjadi ayah dan bunda.
Ya, jadi banyak masalah-masalah yang harus mereka pahami, harus mereka ketahui. Ya, nah diantaranya adalah berkaitan dengan tarbiyah jinsiah ini. Ya, karena mendidik anak itu kan sangat luas babnya ya. Nah, termasuk salah satunya adalah ya memahami ya konsep Islam di dalam tarbiyah jinsiah. Ya, nah apalagi sudah kita singgung sebelumnya, masalah-masalah seperti ini kadang-kadang tidak terbahas di luar, ya. Nah, maka di sini tentunya orang tua ya adalah tulang punggungnya ya dalam menanamkan ya pemahaman yang benar kepada anak, khususnya di dalam bab-bab yang sensitif atau hal-hal yang mungkin nggak akan mereka dapatkan di luar, ya. Maka dari itu, ya orang tua tentunya harus punya bekal ilmu. Kita lihat banyak ya ikhwan dan akhwat sebelum menikah mereka rajin menuntut ilmu, kesana kemari, bahkan bisa dikatakan padat jadwal menuntut ilmunya, ya. Tapi itu mulai berkurang ketika mereka sudah menikah. Mungkin alasan sekarang sudah sibuk ya, sekarang sudah punya kewajiban mencari nafkah, mengurus rumah ya. Nah, udah mulai berkurang ya intensitas mereka belajar. Nah, lebih berkurang lagi ketika sudah punya anak, bertambah lagi alasannya ngurus anak dan lain sebagainya. Ya sehingga kadang-kadang ya ada kekosongan di situ. Ya ada kekosongan jiwa, karena menuntut ilmu itu kan bukan hanya kita dapat maklumat, tapi kita seperti mengecas ya rohani kita. Nah, bayangkan ayah bunda yang sudah mulai longgar menuntut ilmunya, mereka mengalami kekosongan. Baik itu kosong maklumat ilmu maupun kosong jiwanya, ya. Menjadi kurang sabar, ya, menjadi kurang bijaksana, ya ditambah lagi ketiadaan ilmu, ini akan memperparah, ya. Lalu bisa ditebak, ya, bahwa dia akan menyerahkan urusan anaknya ini kepada orang lain, ya. Artinya dia sudah siap-siap menitipkan anak ini kepada siapa gitu ya. Nah, demikian karena dia alasannya saya tidak mampu, saya tidak punya ilmu. Ini alasan klasik ya para orang tua. Ya dia melempar anaknya ke pondok, ke sekolah dan alasannya apa? Saya tidak punya ilmu untuk melaksanakan tugas mendidik ini. Ya itu sebenarnya bukan alasan ya. Ataupun ada juga orang tua ayah bunda yang mengatakan, nah saya kan bukan ustadz. Yang mendidik anak juga nggak harus kita jadi ustadz atau jadi guru maksudnya di sini guru sekolah, enggak ya. Ini tugas orang tua ya. Orang tua harus membekali dirinya dengan ilmu di sini, karena ini adalah tanggung jawab utama mereka ya. Ya orang pertama yang akan dimintai pertanggungjawabannya tentang anak. Jadi nggak ada alasan ya mereka mengatakan saya nggak tahu menau. Ya sudah saya serahkan kepada ustadzah, guru di sekolah. Ya itu nggak alasan. Ya, nah, saya ya kecuali kita punya uzur untuk tidak menuntut ilmu ya. Ya misalnya orang gila kan begitu ya. Kan tidak ada kewajiban menuntut ilmu ya. Nah, maka kita selama ya kita termasuk orang yang wajib ilmu ya, maka kita wajib belajar, terutama yang berkaitan dengan kewajiban kita. Misalnya mendidik ya. Nah, maka ya ilmu-ilmu tentang parenting itu sangat penting ya untuk diselami, untuk didalami, ya, untuk ditekuni oleh para orang tua. Tapi mungkin ya ilmu-ilmu parenting itu kurang diminati. Mungkin banyak para orang tua hari ini lebih minat mendengarkan yang lain-lainnya ya daripada belajar parenting. Padahal itu adalah kewajiban mereka. Ya, mungkin banyak kekurangan-kekurangan kita. Ya orang kita sebagai orang tua ini kan
ya banyak salahnya ya. Mungkin kita tidak pernah dibekali ilmu tentang itu. Yang kita ketahui hanyalah apa yang kita lihat dari orang tua kita sebelumnya. Yang mana orang tua kita sebelumnya juga tidak punya ilmu. Nah, itulah yang terus berlanjut, warisan turun-temurun ya. Nah, sementara sedikit ya para orang tua yang punya kesadaran untuk belajar parenting. Ya, bagaimana menangani bayi, balita, usia 0 sampai 7 tahun itu kan fase usia yang sangat krusial bagi anak. Ya, tapi ya kebanyakan anak justru di fase usia itulah orang tuanya yang nggak ngerti apa-apa. Hingga ketika sudah dewasa anak itu baru disesali. Ya, ketika tahu bahwasanya masa perkembangan karakter anak itu di usia 0 sampai 7 tahun. Ya, pada masa itu pula, ya misalnya pasangan-pasangan muda ya, nggak punya apa-apa, nggak punya kita katakan latar belakang ilmu tentang itu. Jadi tumbuhlah anak ini ya seperti anak ini pun jadi tuli. Anak ini tumbuh tuli, yaitu tumbuh liar, ya begitu aja tumbuh gitu. Jadi biarkanlah fase usia yang sangat krusial itu tanpa tersentuh ya nilai-nilai edukasi ya. Nah, jadi ya sangat merugikan bagi si anak sebenarnya ya. Karena kalau usia 7 tahun ke atas, apalagi sudah masuk usia balik ya 10 tahun ke atas, sudah masuk remaja, itu sudah terbentuk ya. Karakter itu sudah terbentuk, ya kita katakan pola berpikir juga sudah terbentuk ya. Jadi untuk merubahnya memang agak susah ya. Nah demikian. Tapi kadang-kadang orang tua ya begitulah ya, sudah lewat waktunya. Nah demikian ya. Nah, jadi ya oleh karena itu ya, ilmu parenting ini sebenarnya bukan hanya ketika kita sudah jadi orang tua, ayah bunda baru belajar, enggak. Idealnya itu bahkan pranikah, sebelum menikah itu sudah mempersiapkan diri begitu ya. Nah, bukan hanya pranikah itu bicara tentang gimana jadi istri yang baik, gimana jadi suami yang baik. Kayaknya ya nggak serumit untuk menjadi ayah dan ibu yang baik. Untuk jadi suami yang baik, istri yang baik, tidak serumit menjadi ayah yang baik dan ibu yang baik. Ya, persiapan untuk itu kayaknya jauh lebih panjang ya, lebih sulit ya, lebih susah ya daripada hanya sekedar untuk jadi suami yang baik, menjadi istri yang baik. Ya maka ya banyak ya pasangan-pasangan ya mungkin dia bisa jadi istri yang baik kepada suaminya, tapi gagal menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya ya. Nah demikian. Jadi harusnya ya pranikah sebaiknya ya. Jadi dia sudah punya kita katakan modal ya, persiapan ilmu untuk menjadi seorang ibu, ya, menjadi seorang ayah. Apalagi ibu ya itu harus dipersiapkan secara matang ya. Karena anak ini bakal tumbuh kembang, tumbuh besar bersama ibunya. Ya walaupun ayah juga harus berperan, tapi ya peran ibu memang sangat signifikan. Artinya pengaruh ibu itu sangat besar ya. Nah tapi kalau ibu ini tidak dipersiapkan, ya kebanyakan ya gagap ya. Ada semacam kita katakan kegamangan ya untuk mendidik anak, bahkan mengurus anak ya, berhadapan dengan anak. Bahkan ada yang nggak siap ya, sama sekali tidak punya kesiapan untuk ya menangani seorang anak, mulai dari bayi sampai anak itu
bahkan remaja, si ibu ini memang sama sekali nol, ya, nggak ngerti apa-apa. Diperparah lagi, mungkin ayahnya juga nggak ngerti apa-apa. Ya, yang ada di pikiran mereka cuma anak ini mau dilempar kemana ya. Maka nanyalah ke Ustadz, Ustadz pondok mana yang bagus untuk anak kami? Ya begitulah dia ya. Memang nggak dipersiapkan anak ini dari rumah. Ya pondok juga bukan pembuat keajaiban ya, dengan segala macam keterbatasan dan kekurangannya. Ini harus dimaklumi juga ya, apalagi SDM yang di dalamnya juga kan terbatas, mungkin jumlahnya, kuantitasnya, bahkan juga kualitasnya. Nah, jadi ya jangan berharap terlalu banyak juga ya, kalau memang anak ini nggak dipersiapkan dari rumah. Dan lembaga-lembaga pendidikan, mau itu full day, half day, pondok, juga akan kelimpungan menangani anak-anak yang memang nggak dipersiapkan dari rumah ya. Ya, ada anak yang jadi biang kerok, troublemaker. Ya, memang anak itu bawa noda membandel dari rumah. Agak susah ya untuk menanganinya ya. Dan sekali lagi ya, sekolah bukan pembuat keajaiban. Ya, makanya harus dimaklumi oleh para orang tua. Duit kita itu nggak begitu sakti ya untuk menyelesaikan masalah anak-anak kita. Ya berat kalau semua dilimpahkan ke sekolah atau ke pondok ya. Nah demikian ya, seperti itu ya. Nah karena ketidakmampuan, alasannya ya saya nggak punya ilmu ya saya nggak tahu apa yang ada di benak orang tua ya ketika dia berkata seperti itu. Memangnya ilmu parenting itu harus ya punya persyaratan khusus untuk dia bisa ikut mempelajarinya? Enggak ya, hanya perlu kesadaran sebenarnya ya, dan kemauan ya. Tapi ya, kalau nggak mau ya agak susah ya. Nah demikian ya, maka sebagian orang tua ada yang membodohkan dirinya begitu, dan dia pun mengakui, oh saya ini nggak punya ilmu, saya lempar aja lah ke pondok, ke sekolah gitu ya. Sama sekali kan gitu ya. Nah ya itu ya, ini yang membuat ya kita katakan terkadang atau seringnya tidak connect antara pendidikan rumah dan sekolah. Bahkan bisa jadi tabrakan di tengah jalan ini. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Taib. Nah itu pentingnya kita ya punya kesadaran untuk belajar parenting ya. Nah khususnya para orang tua. Ya saya katakan bukan hanya ya punya kewajiban untuk mencari nafkah yang halal. Iya, perlu, penting itu. Ya, banyak para suami ya mungkin fokusnya itu ya. Lalu untuk belajar parenting kayaknya kurang serius. Karena banyak kajian-kajian parenting itu yang menggagas itu ya umahat ya, Pak ibu-ibu ya, itu yang lebih banyak, karena mungkin ya mereka nggak bisa mengelak dari tanggung jawab itu. Beda dengan bapak-bapak mungkin ya, dia bisa saja mengelak dan berkata itu kan bukan urusan saya kan cari uang, urusan saya kan cari nafkah ya begitu. Dan memang perasaan ibu ya memang beda dengan bapak ya. Ya ada ketidaktegaan gitu kalau membiarkan anak begitu saja ya, beda dengan si bapak mungkin ya. Nah jadi juga hubungan batin antara ibu dan anak itu kan beda ya. Nah demikian ya, jadi ya ini yang harus dipahami ya, oleh para pasangan suami istri, para ayah bunda ya, bahwa banyak mungkin ya perkara-perkara anak yang belum kita kuasai, bahkan belum tersentuh. Kita nggak tahu sama sekali, ya. Nah, kita ada menulis banyak buku-buku parenting yang memang itu sebagai bekal ya. Beberapa buku parenting kan sudah kita bahas, mulai dari mencetak generasi Rabbani, dilanjutkan mendidik anak tanpa amarah, ada apa dengan remaja, ini yang kita bahas. Pendidikan seksual untuk anak dan remaja dalam Islam, ada beberapa buku-buku lainnya ya masih ya seputar tentang ya parenting ya, karena kita semua ini sama-sama belajar ya.
kita belajar, dan mungkin para pemirsa kaum muslimin dan muslimat di rumah sana juga, saya yakin hari ini masalah yang paling banyak kita hadapi adalah masalah pendidikan anak. Ya, mungkin kita sudah pusing 7 keliling ya, menghadapi masalah-masalah yang beraneka ragam. Apalagi ya, masalahnya kan makin lama makin rumit ya, tantangannya makin lama makin berat. Ya, bukan bertambah ringan. Ya, kemajuan teknologi ya dari satu sisi memudahkan kehidupan manusia, tapi dari sisi yang lain itu menimbulkan ya banyak problem-problem sosial, khususnya yang berkaitan dengan anak-anak ya, anak-anak kita. Dan ini menyangkut pendidikan mereka juga ya. Nah, jadi seperti pisau bermata dua juga itu ya. Kita nggak bisa memusuhi teknologi ya. Ya, itu konyol juga ya. Tapi ya kita juga nggak bisa menutup mata dari ekses negatifnya ya, hal-hal negatif yang muncul di balik itu semua ya, seperti contoh lah kita katakan gadget ya, handphone dan sejenisnya ya, internet ya, jaringan internet dan ya semacamnya yang makin hari kan makin canggih ya, makin cepat, makin kencang, makin murah, makin mudah ya. Akses informasi makin deras ya, nggak terbendung. Itu yang dihadapi oleh generasi-generasi muda kita, generasi penerus kita, anak-anak kita ya. Nah, itu kan perlu apa ya kita katakan ya, ilmu ya. Persiapan ilmu untuk menghadapinya. Ya, bukan hanya dengan ngamuk-ngamuk kemudian menyalahkan, mencari kambing hitam ya. Ini gara-gara setan gepeng ya. Setan gepeng maksudnya handphone. Ya, nggak ada gunanya kita mengkambing hitamkan handphone ya, toh kita sendiri nggak bisa lepas dari benda itu kan begitu ya. Dan nggak mungkin juga menyingkirkan benda itu dari kehidupan manusia hari ini ya, sampai anak-anak kita. Ya, kenyataannya seperti itu secara umum ya, secara general. Bahkan sekarang sudah nggak pandang bulu, mau tinggalnya di kota, mau tinggalnya di desa, mau di pinggir pantai, mau di puncak gunung ya. Ya, masalah sama kita hadapi, masalah yang sama ya kita hadapi. Ya, nah demikian para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Dan ini harus disadari ini ya, bahwa pentingnya ilmu dan juga keinginan kuat untuk terus ya memperbaiki ya ilmu kita. Ya, mungkin ada hal-hal yang salah perlu diperbaiki. Ada yang belum tahu maka dicari tahu. Itulah dia menuntut ilmu, belajar ya. Kita harus terus belajar. Apalagi ya status kita sekarang sudah menjadi ayah bunda, kita sudah jadi lokomotif yang menarik gerbong. Mungkin banyak gerbong di belakang kita. Ya, nah, yang harus mengetahui bagaimana tuntutan Islam berkaitan dengan tarbiyah jinsiyah. Ya, itu satu. Yang kedua, kita juga harus tahu fikul waqi', perkembangan zaman, ya, supaya kita bisa sinkronkan dengan ilmu syar'inya. Ya, nah ini kan satu cabang ilmu yang ya perlu kita katakan dipelajari ya. Fikul waqi'. Maksudnya fikul waqi' di sini adalah memahami kondisi yang terjadi hari ini. Yang nggak bisa kita samakan misalnya di tahun 80-an, 70-an, 80-an, bahkan 90-an. Ya, nah, jadi ya ini yang harus kita sinkronkan dengan ilmu syar'i yang kita miliki, background ilmu syar'i yang ada pada kita. Kita harus tahu bagaimana pandangan Islam yang sebenarnya, dan kita harus tahu apa yang terjadi di sekitar kita. Ya, nah bukan abai dan bukan juga buta ya. Nah, demikian. Ya, seperti banyak orang tua yang nggak ngerti, bahkan nggak ngerti apa itu dunia medsos. Ya, apa itu media sosial. Apa saja platformnya, bagaimana cara kerjanya. Dia nggak tahu itu. Mungkin gaptek ya. Ya, yang dia tahu mungkin ilmu-ilmu syar'i. Nah, ini juga menjadi kendala nanti ya. Nah, karena dia tidak bisa mensinkronkan nanti antara fikul waqi' tadi dengan ilmu syar'i yang
ya fikih syar'i yang dia kuasai, ya mungkin dia akan salah dalam menjatuhkan hukum nantinya atau bersikap. Nah demikian ya. Nah ya mungkin kita pernah dengar ada orang yang mengharamkan Facebook kan begitu ya. Mungkin dia nggak tahu ya cara kerjanya dan apa sisi positif dan negatifnya ya. Nanti ya tidak waqi'i, tidak realistis ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Maka kita harus terus mengasah potensi diri sebagai orang tua sekaligus guru ya. Nah menuntut ilmu di sini juga mempersiapkan mental ya. Menuntut ilmu itu kan salah satu pengaruhnya adalah untuk memperkuat jiwa ya. Ya apalagi mendidik anak berat itu tugas para nabi dan rasul. Itu tugas berat, dia harus dipersiapkan mentalnya. Ya, misalnya ya satu-satunya kita pelajari adalah belajar sabar. Sabar itu perlu belajar, ya. Belajar sabar. Sini bukan tahu apa definisi sabar, enggak, bukan hanya itu ya. Ya, kita perlu belajar sabar itu artinya berlatih ya. Itu kan menuntut ilmu juga. Kita harus tahu ya bahwa di sana ada level sabar yang berbeda, namanya sabrun jamil, sabar yang indah. Bagaimana itu? Apa bedanya dengan sabar yang biasa-biasa aja? Ya, nah itu perlu background ilmu ya. Nah supaya kita sabar itu apa sih sebenarnya, kan begitu ya. Nah bagaimana eksekusi sabar yang tepat begitu ya. Nah ini kan harus dipelajari ya. Nah, menghadapi misalnya menguasai objek pendidikan kita, yaitu anak. Kita harus mengerti anak itu bagaimana, makhluk apa anak itu. Anak itu ketika bayi dia makhluk apa, sudah beranjak balita dia berubah jadi makhluk apa. Basuta menjelang balik, prabalik namanya, dia berubah menjadi makhluk yang bagaimana. Dia balik, dia sudah berubah jadi makhluk apa lagi, ya, bertransformasi bagaimana. Nah, sudah remaja itu beda lagi, dia sudah menjelma jadi makhluk yang lain. Nah, pradewasa, nah ini beda lagi dunianya, alamnya. Nah, begitulah, itu kan harus diketahui ya oleh para orang tua. Ya, nah jadi banyak sebenarnya hal yang perlu dipelajari. Enggak sesimpel yang kita bayangkan mungkin ya. Sebagian orang tua mungkin dia untuk apa saya belajar parenting begitu ya, saya juga bukan guru. Enggak seperti itu cara berpikirnya. Ya. Nah, perlu lah. Karena itu adalah objek kewajiban kita adalah anak. Ya, maka kita harus mengerti anak itu gimana. Kita sudah belajar kemarin ya, buku Ada Apa Dengan Remaja. Kita harus bisa menyelami seluk-beluk dunia remaja. Menghadapi mereka bagaimana ya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan menuntut ilmu berkaitan dengan pendidikan anak. Bukan hanya sekedar kita tahu hukum halal haram ini ya secara teoritis, enggak. Ya, itu salah satunya, tapi bukan hanya itu ya. Nah, demikian para pemirsa, para kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah ya. Nah, jadi orang tua ya punya kepentingan ya untuk selalu dekat di hati anak. Ya bisa menjadi pendamping dan pembimbing mereka, pendidik ya, bukan hanya sekedar pengajar. Ya beda sih pendidik dengan pengajar. Kalau pengajar itu kan ya lebih terfokus kepada hasil ya. Misalnya kita ngajar matematika kepada anak, maka yang menjadi fokusnya adalah hasil. Hasilnya bagaimana? Apakah anak tahu 1 tambah 1 sama dengan 2? Kalau nggak tahu berarti gagal itu ya. Nah itu namanya pengajar. Ya fokusnya kepada hasil memang pengajar itu. Tapi pendidik itu level yang berbeda. Nggak semua pengajar bisa jadi pendidik. Tapi pendidik itu sudah include di dalamnya, ya dia adalah pengajar. Ya, nah apa bedanya? Pendidik itu fokusnya kepada proses, bukan hasil. Itu pendidik ya. Nah, dia akan lebih terkonsentrasi kepada proses yang dijalaninya dalam mendidik. Ya, tidak terkait hasil. Ya, itu pendidik ya. Nah, demikian. Jadi dia lebih panjang ya, lebih lama
kita katakan waktunya ya, daripada sekedar mengajar. Ya, anak tahu ini tahu itu selesai kan. Nah, tergantung hasilnya, tahu nggak dia kan gitu ya. Tapi kalau mendidik ini kan susah, itu nggak ada batas waktunya. Hanya maut yang menghentikannya. Itu mendidik itu. Hanya maut yang menghentikan tugas itu. Kalau pengajar mungkin dengan sertifikat yang dikeluarkan, ijazah yang dikeluarkan sudah dikatakan sukses atau tidak sukses kan begitu ya. Tapi kalau pendidik enggak. Ini tugas sampai mati. Itu yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Tugas mereka bukan mengajar, sekedar mengajar, tidak. Tapi tugas mereka adalah mendidik, ya, tarbiyah, mendidik. Ya, nah ini tugas yang nggak ada akhirnya, nggak ada ijazahnya juga, nggak ada sertifikatnya, ya, karena tidak berakhir dia, harus terus, karena dia berkaitan dengan proses yang harus kita lalui, yang harus kita tangani, yang harus kita jalani, ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Maka kunci sukses segala urusan itu adalah belajar. Seperti itu ilmu, ya. Seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang ingin sukses dunianya, hendaklah dia berilmu. Barang siapa yang ingin sukses akhiratnya, dia juga harus berilmu, ya, karena tidak akan sama hasilnya antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Allah mengatakan, kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Ya, katakanlah apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Artinya tidak sama. Katakan wahai Muhammad, tidak sama. Ya, orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ya, nah demikian. Maka jadilah orang tua yang berilmu, guru yang berilmu, ya. Ya, dengan itu kita bisa memberikan teladan yang terbaik, ya, kepada anak. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, jadi perlu kita ketahui dan kita pahami, kita sadari bahwa tantangan pendidikan anak ke depannya akan tambah berat. Karena banyak hal-hal mungkin baru yang nggak ada dulu, ya. Ada sekarang dan ada hari ini. Ya, ya tidak usahlah 70, 80, 90, ya. Bahkan awal 2000. Ya, di 2010 sampai 2020 dengan 2020 sampai hari ini itu sudah berbeda. Padahal kita sama-sama hidup di era internet, ya. Ya, yang sudah kenceng dan ya sudah merata. Tapi beda. Kenapa? Karena ada perkembangan baru yang namanya AI, ya, artificial intelligence. Sudah apa kita katakan, ya, sudah ma'ruf, sudah merata dan sudah menjadi bukan lagi jadi barang baru di tangan manusia. Dan kita tahu sekarang ini bagaimana, ya, perkembangannya. Itu tantangan ke depannya yang itu nggak mudah juga, ya. Anak-anak sekarang ya sudah terbiasa dengan AI. Nah, itu tantangan baru lagi tuh dalam pendidikan yang memang orang tua juga harus siap itu menghadapi perkembangan-perkembangan seperti ini. Nggak bisa kita tutup mata, ya, dan kita abaikan. Udahlah, saya nggak tahu menahu tentang itu, ya, nggak. Nanti kita tergilas, ya. Itu nggak realistis nantinya, ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Minimal, ya, kita punya persiapan untuk menghadapinya, ya. Nah, ya, baik itu para orang tua di rumah, ya, ayah bunda maupun guru-guru di sekolah, ya. Lembaga pendidikan juga punya tantangan yang nggak kalah beratnya, ya, menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan teknologi hari ini, ya. Nah, mereka harus menyesuaikan diri juga, ya. Itu suatu yang nggak bisa kita nafikan hari ini. Wallahu a'lam bishawab.
Nah mungkin itu ya subbab terakhir di bab kesalehan orang tua adalah modal utama. Nanti kita masuk pada bab yang kedua ya, yaitu laki-laki tidaklah sama dengan wanita. Dalam Islam hanya ada 2 gender, laki-laki dan perempuan, nggak ada yang ketiga. Itu nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insya Allah. Ya mungkin itu saja materinya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan di kesempatan hari ini, yaitu mengenai bab kesalihan orang tua adalah modal utama, dan tentunya untuk mencapai kesalihan itu kita harus sebagai orang tua harus terus belajar. Ini ya yang telah dibahas oleh Ustaz, yaitu orang tua harus terus belajar. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi wawasan tambahan bagi kita semua dan ilmu yang bermanfaat. Untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Dan mungkin sebelumnya kita akan angkat Ustaz pertanyaan yang pekan yang lalu ya, yang belum sempat kami ajukan yang telah masuk di pesan WhatsApp. Nah, kami ajukan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Pak Umar. Ya Ustaz, jika orang tua sudah memberi nasihat kepada anak dan anak tetap tidak mau sholat, apakah dosa anak yang tidak mau sholat ini orang tua akan menanggung dosanya Ustaz dari perbuatan anak tersebut? Mohon jawaban dan penjelasannya. Jazakallahu. Iya, itu kan masalah akhirat nanti ya. Pertanggungjawaban diterima atau tidak itu kan bukan urusan manusia ya. Urusan kita dengan Rabbul Alamin ya. Satu hal yang perlu kita pahami di sini adalah pertanggungjawaban tentang anak itu bukan tentang hasil ya. Iya. Tapi proses yang kita lakukan, kita eksekusi atau tidak kewajiban itu ya, atau kita abaikan ya, itu yang akan Allah tanya. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu buat, apa yang sudah kamu buat, dan bagaimana kamu berbuat ya, itu yang akan ditanya. Maka pertanggungjawaban anak itu kan pertanggungjawaban yang panjang, berat ya, nggak mudah. Apakah diterima pertanggungjawaban kita? Wallahu alam. Ya kembali kepada kita masing-masing, apa yang sudah kita lakukan. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, kira-kira lolos nggak? Ya, seperti itu ya. Nah, bukan hasil. Kalau tentang hasil ya mungkin pertanggungjawaban tentang anak itu paling singkat ya. Tapi bukan itu yang Allah akan tanyakan nanti. Apa yang kamu lakukan ya, bagaimana kamu melakukannya. Nah, kan Allah suka kasih contoh, misalnya Nabi Nuh ya, yang mungkin sampai detik akhir ya, beliau tetap melaksanakan tugas itu. Ya, itu Allah sebutkan kisahnya di dalam Al-Quran ya. Nah, yang itu yang akan dinilai. Ya, nah, ya di sini saya kepada Bapak yang bertanya ya, ya mungkin dikembalikan kepada diri kita. Apa yang sudah kita lakukan, dilakukan enggak misalnya? Ya, contohnya ini sabda Nabi, muru auladakum bis-sholati fi sab'in. Ya, suruh anak kamu sholat di usia 7 tahun. Apakah itu sudah dilakukan dengan baik atau telat? Sudah 9 tahun baru disuruh kan gitu ya. Ini kan menyalahi, ini salah ini kan gitu ya. Nah, itulah yang dipertanggungjawabkan. Iya, oh saya nggak tahu, nah, itulah yang akan dibahas nanti itu. Kenapa bisa nggak tahu kan gitu ya? Nah, di situ dia, bukan hasil. Ya bukan hasil. Ya, nah kalau hasil kan mudah, soleh ya Allah selesai. enggak kayak gitu. Nah jadi ya kita lah mengevaluasi diri kita, berapa banyak yang sudah terluput ya dari kewajiban mendidik ini. Ya, kira-kira itu diterima nggak uzur kita ya udah sungguh-sungguh bertobat kan gitu ya, minta ampun ya, disitulah. Nah setelah bertobat, adakah perbaikan-perbaikan yang dilakukan
Terus nanti akan ditanyakan juga konsistensinya. Ya. Apa kita mendidik anak itu putus asa kan gitu? Itu kan salah juga. Udahlah, saya nggak mau mikirin dia lagi, nggak bisa. Ya, ya lakukan saja. Ya, Ustadz, saya capek kali nih nyuruh anak saya sholat nggak mau. Ya, ya itulah dia tantangannya, ujiannya kan gitu. Mau mulus-mulus saja kan nggak. Para nabi dan rasul saja diuji dengan anak-anak mereka. Itu nabi dan rasul lah. Ya, maka kalau kita diuji dengan anak-anak kita ya jangan mengeluh. Ya, begitulah. Ya, mungkin itu akibat dari kelalaian kita di masa lalu, kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan ya, sehingga menumpuk itu macam pekerjaan yang ditunda di akhir waktu kan begitu ya. Di akhir waktu baru semua mau dilakukan, ya berat ya, pasti berat. Jangan berasumsi dan jangan sekali lagi beranggapan wah akan ringan, enggak. Nah, karena hingga ketika dia menghadapi yang berat-berat seperti ini, dia akhirnya menyerah. Ustadz, kayaknya saya nggak mampu lagi. Ya, memberi hidayah memang kita nggak mampu. Iya, betul. Tidak akan mampu, bukan di tangan kita. Iya. Itu di luar domain kita. Tapi mendidik, jangan katakan tidak mampu, kecuali kita ada uzur ya, gila gitu ya, atau apa gitu ya, uzur syar'i yang kita dibebas tugaskan dari kewajiban gitu ya, taklif kita, kewajiban kita. Maka jangan katakan udah terlambat, ya enggak ada istilah terlambat. Ya walaupun itu telat ya, tapi lebih bagus daripada tidak sama sekali. Ya tebuslah kesalahan kita itu. Ya, nah demikian. Ya banyak orang tua yang mengeluh, ya, Ustadz, anak saya disuruh sholat aja susah, padahal dari kecil disekolahkan ini ya mungkin ya evaluasi coba. Jangan-jangan selama ini disekolahkan cuma dilempar aja. Habis itu ya diserahkan bulat-bulat kepada orang lain. Kita nggak tahu orang lain bagaimana treatmentnya, menanganinya, ya kan? Ya, coba dievaluasi di situ. Ya, bukan cari kambing hitam gitu ya. Atau menyerah. Udahlah, saya nggak mampu lagi nih. Biarkan aja. Ya, lakukan. Walaupun sedikit. Ya. Perlu kesabaran memang. Ya. Jangan putus asa. Wala ya'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang yang kafir, kata Allah, yang nggak percaya kepada rahmat Allah ya. Nah demikian ya para orang tua. Jangan katakan juga enak, Ustadz enaklah tinggal ngomong gitu aja ya. Ya kita semua ya ini perlu ya. Kita semua punya masalah masing-masing. Jangan kira orang lain nggak ada masalah. Jangan kira orang lain nggak ada beban. Ya nggak ada kita katakan tantangan. Mungkin lebih besar lagi. Ya, nah jangan katakan seperti itu. Ya seperti Nabi itu menyuruh seorang wanita sabar kan gitu ya, karena dia berkata yang kematian anak saya bukan situ. Ya memang betul ya, dia yang kematian anak, tapi kan kewajiban dia bersabar. Ya, nah diingatkan. Ya, jadi jangan dibalikkan itu ya argumentasi yang konyol dan mengatakan ya situ enak lah tinggal ngomong, sini yang jalan ya. Ya nggak seperti itu ya. Itu lebih kepada keputusasaan ya. Keputusasaan sehingga ngomongnya kayak gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Nah demikian. Alhamdulillah ya, jawaban yang sangat menarik sekali ya. Jadi bukan dilihat dari berdosa atau tidaknya, tapi prosesnya itu saja ya. Iya, ya kita banyak salahnya ya pasti ya. Kita banyak dosanya karena banyak kelalaian-kelalaiannya, karena ketidaktahuan ya itu pastilah. Ya, nah, tapi ya sebaik-baik orang yang bersalah itu kan yang bertaubat. Nah, kan begitu ya. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya Ustaz. Jazakallahu khair atas jawaban dari Pak Umar tadi ya. Dan selanjutnya yang kedua ada Pak Jaja ini yang pekan yang lalu juga. Ya, Ustaz, bagaimana cara menyikapi anak yang sering terkena penyakit was-was, Ustaz? Salah satu contohnya dia itu kadang sampai berjam-jam di kamar mandi, Ustaz. Nah, bagaimana menyikapinya, Ustaz? Iya, ya ini masalah psikologi anak ya, masalah kejiwaan anak. Ya mungkin ini pengaruh tontonan ya, ya mungkin sering menyaksikan hal-hal yang
horor-horor ya. Ini mungkin ya salah satu sebab-sebab yang membuat anak itu ya selalu was-was, takut gelap ya. Itu masalah-masalah psikologi yang perlu mungkin dikonsultasikan dengan dokter yang berkompeten, kan begitu ya. Ada di sana fobi ya, fobi kepada kegelapan ya, fobi kepada suara keras. Itu hal-hal yang mungkin terjadi pada seseorang ya. Nah, mungkin itu dari kecil ya, atau trauma yang dia derita. Nah, ya itu perlu kita konsultasikan dengan para ahlinya ya, dokter misalnya ya. Dan bagaimana cara penanganannya ini ya, nggak bisa sekali 2 kali selesai ya. Nah, itu harus di treatment, pendampingan ya. Nah, ya seperti dia nggak simpel ya, dengan kata-kata kita, oh kamu kok takut gelap, jangan takut gelap, nggak bisa seperti itu ya. Seperti kita lah, ada yang takut ketinggian, apa bisa kita oh kamu ngapain takut ketinggian, nggak bisa seperti itu ya. Nah, demikian ya, itu kan satu kondisi psikologis ya yang dialami seseorang. Kadang-kadang dia bukan kemauan dia takut ketinggian atau takut gelap, tapi ya itu muncul di pikirannya ya, begitu ya. Nah, demikian juga penyakit was-was ya. Nah, itu kalau dibiarkan bisa berlanjut sampai dewasa, baik itu dalam urusan-urusan dunia maupun urusan-urusan agamanya ya. Nanti ya ada orang yang akhirnya udah wudhu lagi berkali-kali, udah sholat diulangi lagi kan gitu ya, jadi beban bagi dirinya dalam menjalankan agama, dalam menjalankan kewajiban agamanya. Ya, hal seperti ini ada, orang dewasa juga kena kan begitu ya. Nah, mungkin itu adalah akumulasi dari penyakit ataupun kelainan yang sudah dia derita dari kecil ya, tidak tertangani dengan baik oleh pendidiknya, oleh mungkin orang tuanya ya. Nah, demikian ya, jadi ya jangan malu untuk mengkonsultasikannya kepada para ahlinya ya. Nah, dokter atau ya psikiater dan atau orang-orang yang punya ilmu tentang itu ya. Nah, itu kan kondisi psikologi yang khusus ya, nggak bisa disamakan dengan yang lain begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang anak dari kecil sudah ada gejala NPD ya. Ya, ada gejala ya, kita katakan ya kelainan kejiwaan ya. Nah, mungkin ringan ketika waktu masih kecil, tapi ya kalau dibiarkan akan menjadi berat ketika dia sudah beranjak dewasa, kan begitu ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi ya di sini orang tua harus peka. Artinya peka di sini setiap ada kelainan ya, hal yang nggak lumrah, hal nggak biasa pada anak itu jangan dibiarkan ya. Nah, demikian. Harus dicari tahu sebabnya dan harus dicari solusinya dan penanganan yang tepat kan gitu ya, supaya tidak, kasihan anak ini nanti kalau itu terbawa sampai dia dewasa ya, itu biasanya udah susah untuk di treatment ya. Nah, demikian ya. Contohnya anak yang ada gejala NPD dari kecil ya, ada yang autis ya, udah nampak gejala autis dari kecil kan begitu ya, dan itu kan perlu dikonsultasikan ke dokter apa betul-betul autis. Nah, kalau sudah terdeteksi autis misalnya ya, itu kan kalau tidak telat menanganinya bisa diperingan ya, tidak menjadi lebih berat dan lebih parah begitu. Jadi sebagian anak-anak autis orang tuanya tidak terbuka sehingga nggak ada penanganan dari awal dan makin lama makin parah kan gitu ya. Ya, yang jadi korban anak ini ya karena ketidaktahuan orang tuanya. Ya, nah demikian. Jadi ya nggak bisa kita abai di sini. Ya, maka perlu kan ilmu tadi. Orang tua harus mengawal pendidikan anak ini, tumbuh kembangnya dari kecil. Kalau ada hal-hal yang nggak beres itu ya, kelainan, nah itu harus cepat untuk ditangani. Jangan dibiarkan kan gitu ya. Nah, karena ini hal-hal kejiwaan seperti itu tidak bisa sembuh sendiri. Nggak bisa sembuh sendiri. Ya, autism, NPD dan sejenisnya ya, trauma kepada misalnya ketinggian, trauma kepada kegelapan itu nggak bisa sembuh sendiri.
ya. Nah, demikian. Ya, bukan seperti influenza atau batuk atau pilek ya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita, nanti akan kita lanjutkan pada Ahad Selasa depan insyaallah. Jadi pertanyaan yang sekarang nanti untuk pekan depan ya. Ya, Masya Allah. Terima kasih banyak atas jawabannya, dan ini sebenarnya untuk yang sekarang juga ada beberapa pertanyaan yang mungkin cocok ya untuk diajukan di pembahasan kita. Namun insya Allah simak terus kajian di setiap Selasa ini dari pembahasan pendidikan seksual untuk anak dan remaja dalam Islam, dan masih dalam bab tadi bab terakhir, yaitu orang tua harus terus belajar, dan insya Allah di pekan yang akan datang kita beranjak di sebab yang lainnya. Dan jazakumullah khairan kepada antum semua yang sudah menyimak acara kami di kesempatan hari ini. Ya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan terus berusaha dan tetap jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikuatkan oleh Allah untuk terus bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Kami undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.